Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai transformasi Wavelet yang merupakan tugas dari mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wahyu Ningsih dengan NIM F1D020099 dan rekan saya Lala Rianti Lala Putri dengan NIM F1D020037. Nah, pada transformasi wavelet ini ada 4 poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian transformasi wavelet, kemudian transformasi kontinu, ketiga transformasi diskrit yang mencakup approximation, horizontal, vertikal, dan diagonal, dan yang terakhir yaitu penjelasan mengenai code. Nah, untuk pemaparan pertama dari materi kami akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian transformasi wavelet, di mana transformasi wavelet ini merupakan perbaikan dari transformasi Fourier. Transformasi wavelet dapat mengkonversi suatu sinyal ke dalam sederetan wavelet dan mampu memberikan informasi frekuensi yang muncul. Wavelet juga dapat digunakan untuk menganalisa suatu bentuk gelombang sinyal sebagai kombinasi dari waktu dan frekuensi. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu transformasi kontinu. Cara kerja transformasi wavelet kontinu adalah dengan menghitung konvolusi sebuah sinyal dengan sebuah jendela modulasi pada setiap waktu dengan setiap skala yang digunakan. Jendela modulasi yang mempunyai skala fleksibilitas inilah yang biasa disebut induk wavelet atau fungsi wavelet. Next. Selanjutnya, transformasi diskrit. Transformasi wavelet diskrit ini secara umum merupakan dekomposisi citra pada frekuensi subband citra tersebut. Komponen subband transformasi wavelet dihasilkan dengan cara penurunan level dekomposisi dalam transformasi wavelet diskrit. Next. Baik, selanjutnya yaitu transformasi diskrit yang meliputi yang pertama approximation atau yang biasa disebut saban LL, kemudian horizontal atau yang biasa disebut saban HL, dan yang ketiga vertikal atau yang biasa disebut saban LH, dan yang terakhir diagonal atau yang biasa disebut saban HH. Next. Klik selanjutnya ada kode di mana import nampil ASNP ini merupakan library yang digunakan untuk membaca nilai-nilai numerik seperti ada perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Lalu ada import matplotlib.pplot ASPLT ini berfungsi untuk memvisualisasikan data. Ada import CV to ASCV ini berfungsi untuk memanggil modul OpenCV untuk proses input, menyimpan, atau menampilkan citra atau image. Lalu ada IMG sama dengan plt.imreadUni_ela merupakan fungsi yang berfungsi untuk memanggil gambar dengan nama uni_ela. Lalu ada plt.imshow ini berfungsi untuk memanggil atau memanggil gambar IMG lalu menampilkan gambar tersebut. Lalu di sini outputnya yaitu akan ditampilkan dengan nama uni_ela. Next. Di sini ada gray sama dengan IMG dengan CV dan CV color di sini script ini merupakan berfungsi untuk merubah atau mengkonversi 3 warna yang dari awalnya warna red, green, dan blue akan diubah menjadi warna gray atau abu. Lalu di sini dia akan menampilkan gambar gray_img. Lalu di sini dia akan menampilkan gambar yang berwarna abu. Next, R-C ini berfungsi untuk membuat matriks sesuai dengan bentuk gambarnya. Lalu di sini ada codingan low, high, dan high 2 ini berfungsi untuk membuat variabel yang menampung hasil downsampling. Di sini juga low ini berfungsi untuk nilai kernel dekomposisi HAR untuk low pass filter. Ada high ini juga berfungsi untuk nilai kernel dekomposisi HAR untuk high pass filter. Lalu ada high 2 ini berfungsi untuk menyimpan juga sama seperti kalau dan high. Next. Baik, selanjutnya yaitu dev padding. Nah, script ini berfungsi untuk menambah padding ke proses downsampling pada low pass filter dan high pass filter. Next. Nah, selanjutnya ada dev konvolusi. Untuk code-nya seperti yang bisa dilihat pada layar.
Nah, script ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengkonvolusikan citra. Nah, yang pertama di sini ada hasil sama dengan np.zeros dan parameternya R dan C berfungsi untuk pembuatan matriks yang akan menampung hasil konvolusi pada kolom. Kemudian hasil XY plus sama dengan kernel Z dikali image X, Y plus Z ini berfungsi untuk berfungsi untuk proses perhitungan konvolusi pada kolom. Kemudian selanjutnya hasil sama dengan np.zeros, parameternya R dan C2, yaitu berfungsi untuk pembuatan matriks yang akan menampung hasil konvolusi pada baris, dan hasil XY plus sama dengan kernel Z kali image Z plus X, Y, yaitu berfungsi untuk proses perhitungan konvolusi pada baris. Kemudian yang terakhir ada return hasil atau mengembalikan nilai hasil. Next. Nah, selanjutnya ada depth downsampling. Script ini adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan proses downsampling pada citra. Nah, seperti yang bisa dilihat juga bahwa di situ ada hasil sama dengan np.zeros, parameternya R dan C, yang berfungsi untuk pembuatan matriks yang akan menampung hasil proses downsampling pada kolom. Kemudian hasil XY sama dengan IMG yang berfungsi untuk menghitung downsampling pada kolom. Selanjutnya untuk kondisi yang lain atau else, hasil sama dengan np.zeros, parameternya R2 dan C2 yang berfungsi untuk pembuatan matriks yang akan menampung hasil proses downsampling pada baris. Kemudian hasil XY sama dengan IMG return hasil atau mengembalikan nilai hasil. Next. Baik, di sini ada depth transpose kernel, itu berfungsi untuk melakukan proses transpose pada citra. Lalu di sini, nah selanjutnya ada pad sama dengan padding gray underscore img,1 ini berfungsi untuk representasi aproksimasi citra dengan melakukan pemanggilan fungsi padding, conv, downsam, dan transpose yang telah dibuat sebelumnya. Terjadi juga dua proses konvolusi yang dimana keduanya itu menggunakan low pass filter. Terlihat di codingan. Next. Lalu di sini ada K0 ini, script di atas ini berfungsi untuk menampilkan detail vertikal citra dengan melakukan pemanggilan fungsi conv, ada fungsi downsam, transpose, dan padding yang telah dibuat sebelumnya. Dan juga terjadi dua proses konvolusi, di mana konvolusi pertama menggunakan high pass filter dan konvolusi kedua menggunakan low pass filter. Next. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai LH atau horizontal detail. Nah, skripnya seperti yang bisa dilihat pada layar. Skrip ini berfungsi untuk menampilkan detail horizontal citra dengan melakukan pemanggilan fungsi konvolusi, downsampling, transpose, dan padding yang telah dibuat sebelumnya. Di sini juga terjadi dua proses konvolusi, di mana konvolusi pertama menggunakan low pass filter dan konvolusi kedua menggunakan high pass filter. Next. Nah, di sini ada HH atau diagonal detail. Script ini berfungsi untuk menampilkan detail diagonal citra dengan melakukan pemanggilan fungsi konvolusi, downsampling, transpose, dan padding yang telah dibuat sebelumnya. Di sini juga terjadi dua proses konvolusi, di mana keduanya menggunakan high pass filter. Next. Nah, di sini ada script yang berfungsi untuk menampilkan citra hasil dekomposisi dengan kernel HAR, seperti yang bisa dilihat pada layar. Kemudian di situ ada plt.imshow.ll CMap sama dengan gray yang berfungsi untuk menampilkan representasi approximation detail. Kemudian ada plt.imshow.lh yang berfungsi untuk menampilkan representasi horizontal detail. Kemudian ada plt.imshow.hl atau script yang berfungsi untuk menampilkan representasi vertikal detail,
Dan yang terakhir ada plt.tmShowHH yang berfungsi untuk menampilkan representasi diagonal detail. Next. Mikael. Terima kasih Bu Yuningsi. Baik, selanjutnya ada dev upsampling IMG, step ini berfungsi untuk melakukan proses upsampling pada citra. Lalu di sini ada hasil sama dengan NP.zeros R, C2 ini berfungsi untuk pembuatan matriks yang akan menampung hasil proses upsampling pada kolom. Lalu else-nya atau keadaan selanjutnya ada hasil sama dengan NP.zeros R, C ini berfungsi untuk pembuatan matriks yang akan menampung hasil proses upsampling pada baris. Lalu ada return hasil, yaitu dia akan mengembalikan nilai hasilnya. Next. Nah, di sini ada as dengan absem sama dengan as sama dengan absem LL,1 ini berfungsi untuk melakukan representasi aproksimasi citra sebelumnya ke bentuk citra awal. Di mana proses ini juga dilakukan dengan melakukan pemanggilan fungsi absem, padding, conv, dan transpose yang telah dibuat sebelumnya. Di sini juga terjadi dua proses konvolusi yang dimana keduanya ini menggunakan low pass filter. Next. Nah, di sini ada as absem LH,1 ini berfungsi untuk mengembalikan citra hasil pengembalian detail horizontal citra dengan melakukan pemanggilan fungsi absem, padding, conv, dan transpose yang telah dibuat sebelumnya. Sama juga dia terjadi dua proses konvolusi di mana keduanya juga menggunakan low pass filter. Baik, selanjutnya yaitu pengembalian hasil vertikal atau HL. Skripnya seperti yang bisa dilihat pada layar. Nah, skrip ini berfungsi untuk mengembalikan citra pengembalian detail vertikal citra sebelumnya ke bentuk citra awal. Nah, di proses ini dilakukan dengan melakukan pemanggilan fungsi upsampling, padding, konvolusi, dan trans yang telah dibuat. Terjadi dua proses konvolusi, di mana konvolusi pertama menggunakan low pass filter dan konvolusi kedua menggunakan high pass filter. Next. Selanjutnya itu pengembalian hasil diagonal atau HH. Skrip ini berfungsi untuk mengembalikan citra hasil pengembalian detail diagonal citra sebelumnya ke bentuk citra awal. Nah, di proses ini juga dilakukan dengan melakukan pemanggilan fungsi upsampling, padding, konvolusi, dan trans yang telah dibuat. Terjadi dua proses konvolusi di mana keduanya menggunakan high pass filter kedua. Next. Kemudian di sini ada skrip yang berfungsi untuk menggabungkan dua buah citra. Nah, untuk code-nya seperti bisa dilihat pada layar. Next. Oke, selanjutnya ada hasil 1. Nah, skrip ini berfungsi untuk menyimpan hasil penjumlahan antara matriks LL dan LH. Lalu di sini ada hasil 2. Skrip ini juga berfungsi untuk menyimpan hasil penjumlahan antara matriks HL dan HH. Lalu ada hasil akhir. Nah, skrip ini tuh berfungsi untuk menyimpan hasil penjumlahan antara matriks hasil 1 dan hasil 2. Di sini itu berfungsi untuk mendapatkan gambar semula. Lalu di sini ada hasil akhir sama dengan np.travel dengan parameter gray IMG. Ini berfungsi untuk pengubahan array dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Lalu ada temp sama dengan np.trim zeros. Hasil akhir ini skrip ini berfungsi untuk penghapusan padding yang telah ditambahkan sebelumnya. Lalu ada image recon. Ini skrip ini berfungsi untuk mengubah array ke bentuk semula, yaitu dari 1 dimensi menjadi 2 dimensi. Next. Nah, di sini pada skrip ini dia berfungsi untuk menampilkan citra hasil rekonstruksi, di mana di sini dengan dia tuh akan menampilkan citra awal, lalu di sini juga dia akan menampilkan hasil rekonstruksi. Next. Nah, di sini outputnya di mana citra awal dan ada hasil rekonstruksi. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.